Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pandu Prayogo, NPM 2043015, kelas C dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah PDT atau pemrosesan data terdistribusi yang diampu oleh Pak Dedi Irawan. Oke, langsung saja soal yang pertama. Teknik pengolahan data ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan dari keduanya dan berikan kelebihan dan kekurangannya. Teknik pengolahan data sentralisasi yaitu merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Lalu teknik pengolahan data desentralisasi itu merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sentralisasi pertama adalah tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Kedua, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Ketiga, semua data terkait disimpan bersama-sama. Keempat, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi. Kelima, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Keenam, sentralisasi organisasi yang paling cocok di mana sumber daya dan informasi yang harus bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan yang pada akhirnya mengurangi biaya. Lalu kekurangan sentralisasi yaitu pertama dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi membutuhkan waktu ekstra. Kedua, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. Ketiga, biaya pengembangan yang rendah. Keempat, keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup berisiko. Lalu kelebihan dan kekurangan teknik pengolahan data desentralisasi. Kelebihannya yaitu Kelebihannya yang pertama, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi karena setiap divisi produk diberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Ini memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Ketiga, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Keempat, tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Lalu kekurangannya, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Kedua, kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Ketiga, kurangnya penelitian serta pengontrolan informasi. Keempat, kurangnya keseragaman atau konsistensi. Lalu soal yang kedua, sebutkan apa saja pengaruh distribusi pada suatu organisasi dan berikan kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi diantaranya: pertama, meningkatkan kemampuan komputasi. Kedua, meningkatkan kemampuan data storage. Ketiga, memungkinkan kerja lebih efisien. Keempat, meningkatkan end user. Lalu kelebihannya: pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa site yang berbeda dihubungkan. Seseorang pemakai yang berada pada suatu site dapat mengakses data pada site lain. Kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Ketiga, otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan, di mana data tersebut
dapat secara dinamik bergerak atau disalin atau desain atau salinannya dapat dihapus. Selanjutnya adalah kekurangan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Ketiga, keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Keempat, kendala mempertahankan integritas karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat makan resource yang besar dari jaringan. Lalu soal yang ketiga, sistem pengolahan data terdistribusi ada dua, yaitu sistem terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Berikan penjelasan atau pengertiannya dan berikan contohnya. Sistem pengolahan data terintegrasi itu suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen terpisah menggunakan field dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas yang mendukung evolusi sistem. Contohnya yaitu sistem distribusi vaksin untuk virus corona. Lalu sistem pengolahan data terdistribusi tidak terintegrasi, yaitu sistem pengolahan data distribusi yang dirancang secara tidak teratur, teracak, atau tidak terkoordinasi. Contohnya, bila penyaluran vaksin COVID-19, maka vaksin tidak akan tersalur dengan benar. Bisa saja salah sasaran, waktu penyaluran yang terlalu lama, dan hal lain yang menghambat penyaluran. Lalu yang keempat, sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi ya, ada banyak macamnya. Yang pertama, otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Kedua, produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Ketiga, dialog terminal, membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. Lalu yang keempat, jarak menjadi tidak nyata, membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. Lalu yang kelima, privasi dan keamanan, mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin dan melindungi data dari kegagalan maupun tindak kejahatan. Lalu selanjutnya, audit, menjamin pengupdatean record yang penting seperti data keuangan yang dapat diaudit dengan mudah. Ketujuh, penyembunyian kerumitan, sistem sedapat mungkin menyembunyikan kerumitan dari user. Lalu hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ada yang pertama, penggunaan komputer mini dan mikro. Kedua, database. Ketiga, jaringan komputer. Keempat, struktur jaringan yang fleksibel. Kelima, kontrol saluran yang standar. Keenam, terminal virtual. Ketujuh, kriptografi. Ke-8, keamanan. Ke-9, audit. Ke-10, bahasa tingkat tinggi. Ke-11, kamus data. Ke-12, strategi atau bisa juga administrasi sistem data dan jaringan. Oke, baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk ini. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.